Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari ke-9 di bulan Ramadan pada tahun ini, kita dapat kembali berjumpa di studio An-Naba TV melalui channel YouTube An-Naba TV dan juga Facebook dan Instagram saya. Sore ini sedikit agak berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kita ada talkshow bersama para mu'allaf dan juga dengan Ustadz Bukhari Muslim. Tapi hari ini saya tanpa pendamping, saya menyampaikan kajian di sore hari ini secara monolog. Jamaahnya cuma pemirsa sekalian saja. Insyaallah tema yang akan saya bawakan pada jumpa kita di sore ini, pentingnya mendakwahkan Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita ini sangat menarik, pentingnya mendakwahkan Islam. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam ini adalah agama dakwah. Islam adalah agama misi. Artinya kita yang sudah beriman ini mempunyai kewajiban untuk mengajak orang supaya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu secara bahasa diambil dari kata da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak atau mengundang atau memanggil. Jadi dakwah itu artinya mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada iman, mengajak orang kepada yang baik, dan mencegah manusia dari yang mungkar. Pekerjaan dakwah yang semacam ini merupakan pekerjaan yang paling mulia di dalam agama Islam. Karena sesungguhnya pekerjaan dakwah ini bukanlah tugas manusia pada umumnya. Akan tetapi dakwah ini merupakan tugasnya para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ditugaskan oleh Allah mengajak manusia supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatunya. Namun karena nabi yang terakhir itu sudah wafat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah meninggal dunia, dan kita percaya tidak akan ada lagi nabi baru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang terakhir. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapa salah seorang di antara kamu, tapi Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala wa khataman nabiyyin, dan sekaligus sebagai penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau nabi terakhir dan sudah meninggal dunia dan tidak akan ada lagi nabi yang muncul setelah beliau, yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan risalah Islam ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus oleh Allah kepada bangsa, kepada kaum tertentu. Tidak demikian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Allah mengatakan dalam surat Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Nah, beliau diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Seluruh umat manusia di dunia ini wajib didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran tadi. Beliau bukan hanya diutus oleh Allah kepada bangsa Arab, tetapi tugas beliau berdakwah kepada seluruh umat manusia. Namun Allah takdirkan umur beliau itu pendek. Umurnya hanya 63 tahun. Akan tetapi tugas beliau berdakwah kepada seluruh umat manusia. Bayangkan saudara, umurnya pendek, tugasnya berat. Sehingga dalam pelaksanaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sempat berdakwah di 2 tempat saja. Baru di Makkah dan Madinah. Di Makkah Nabi berdakwah selama 13 tahun dan di Madinah berdakwah selama 10 tahun. Karena beliau diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Meninggal umur 63 tahun. Artinya beliau berdakwah baru 23 tahun, kemudian meninggal. Dan baru di 2 tempat, Mekah dan Madinah. Yang menjadi pertanyaan, bukankah Allah tegaskan tadi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas? Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Beliau sudah wafat. Sementara beliau belum sempat pergi jangankan ke Amerika, di negara-negara tetangga, daerah-daerah terdekat dari Makkah Madinah pun beliau belum pergi waktu itu. Maka yang menjadi pertanyaan, siapa saudara-saudara yang akan melanjutkan tugas dakwah ini? Jawabannya, siapa lagi kalau bukan ditugaskan kepada umat sepeninggal beliau? Tentu yang mula-mula dulu siapa? Para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Kepada mereka lah mula-mula dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan estafet perjuangan ini, mendakwahkan agama Islam. Dan kemudian diteruskan lagi oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tugas berdakwah ini dipikulkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara, tugas berdakwah ini, Masya Allah, ini tugas yang sangat mulia sekali. Ini pekerjaan para nabi, pekerjaan para rasul. Kalau ini kita ambil alih, subhanallah, kedudukan kita sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam Quran surat Fussilat Allah katakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya selain daripada ucapan perkataan yang mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Saya dulu saudara-saudara pemirsa tertarik ingin menjadi dai, ingin menjadi penceramah, ingin menjadi mubaligh setelah saya memeluk agama Islam. Ketika saya baca ayat ini, saudara, ketika saya baca ayat Quran ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada perkataan yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu dia berkata, wa qala innani minal muslimin, saya ini bagian daripada umat Islam. Saya ketika membaca ayat ini tersentuh sekali, saudara. Dan saya punya azam waktu itu, saya punya tekad.